Iya, kasihan saya sensor kalian tidak bisa melihat bodinya yang Halo semuanya para pencinta spoiler dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya Tarung yang akan selalu berusaha menghibur kalian semua. Namun belum tentu 100% bisa menghibur kalian. Bodoh amat sih. Pada kesempatan yang sangat terkesan ini, saya akan merangkum sambungan series atau lanjutan episode Layangan Putus. Di sini saya tidak menggunakan episode 1A atau 1B, melainkan A saya hitung 1 dan B saya hitung 2. Jadi poinnya walaupun satu episode mempunyai 2 series, tetap saya hitung menjadi 2 episode. Lah, maksudnya gimana sih? Jadi bingung. Pokoknya seperti ini contohnya, supaya durasinya panjang aja sih. Buat yang belum nonton episode sebelumnya, silahkan klik link di atas atau bisa cek di deskripsi. Saya ingatkan kepada kalian untuk menyiapkan cemilan sembari menemani menonton dan cekidot. Diawali dengan Miranda yang tidak terima atas perkataan Lydia. Ia mengatakan anaknya Brandon yang tertekan karena masalah rumah tangga Miranda dan suaminya. Miranda membalikan perkataan Lydia dengan mengatakan apakah semua hal yang dihadapi Brandon bisa terjadi dengan Raya. Lydia yang mendengar perkataan itu hanya bisa menatap dan terdiam. Apa yang terjadi dengan Brandon sekarang bisa terjadi sama Raya? Di sisi lain terlihat Kinan yang sedang membaca dongeng di kamar Raya. Kemudian harimau itu suaranya terdengar ke seluruh penjuru. Mirip harimau belum suaranya malu? Setelah selesai membaca dongeng, Raya menanyakan tentang ayahnya yang telah mengingkari janji kembali. Karena Aris telah berjanji tidak akan pulang malam lagi, namun Kinan menjelaskan Raya karena ada meeting di kantornya. Namun tak diduga Haris malah menemui Lydia, di mana Lydia menyampaikan unek-uneknya tentang perkataan Miranda tadi. Aris mendengar hal itu langsung menenangkan Lydia. Ya betul, dia nggak punya bukti apa-apa, jadi kita bisa ya udah santai aja ngadap. Namun Lydia takut perselingkuhan mereka terbongkar, sebab Lydia barusan mengetahui bahwa Miranda dan Kinan saling mengenal satu sama lain. I know Miranda, dia rekan kerja aku juga dan temennya Kinan. Aris pun langsung menenangkan Lydia kembali. Aris mengatakan Miranda mempunyai rahasia yang aku pegang. Jadi kita sudah mempunyai kesepakatan tidak akan memberitahu siapapun. Tapi kalau dia ngerasa dia pegang kartu aku pegang banget kartu dia. Keesokan harinya, Kinan dan Lola bertemu di sebuah kafe untuk membahas identitas seseorang dari nomor telepon yang Kinan kasih ke Lola. Di sini Lola berhasil melacak identitasnya. Lola memberikan informasi alamat asli dan tempat tinggalnya sekarang. Dia tuh psikolog, KTP-nya, alamatnya di Bandung, alamat kosnya di Jakarta. Dan ternyata orang yang mereka bahas adalah Lydia. Sesampainya di rumah, Kinan mencatat bukti-bukti perselingkuhan Aris di buku kecilnya. Karena muak melihat semua ini, Kinan melakukan penyamaran untuk mencari keberadaan Lydia. Kinan berpura-pura menjadi sepupu Lydia untuk bisa masuk di apartemen yang ia datangi. Sayangnya Lydia sudah pindah dari apartemen tersebut. Ketika beranjak ingin pulang, seseorang yang merupakan teman Lydia menanyakan keperluan Kinan datang ke sini. Mengetahui teman Lydia yang sedang bersamanya, Kinan mengganti namanya menjadi Sari. Saya Sari, sepupunya Lydia. Dia udah pindah ke apartemen daerah selatan. Setelah Kinan pergi, temannya memberitahu Lydia tentang seseorang yang bernama Sari mencari keberadaannya. Temannya memberitahu ciri-ciri orang tersebut. Lydia hanya bengong setelah mendengar ciri-cirinya. Yang nyariin gue hamil, kayak gimana emang orangnya? Mirip-mirip Putri Marino. Itu saudara gue sih, saudara jauh, kayak sepupu gue gitu. Malam harinya Lydia menceritakan bahwa ada yang sedang mencarinya. Haris yang mendengar salah satu ciri-cirinya yang sedang hamil langsung kepikiran ke istrinya Kinan. Namun di sini Haris berusaha menenangkan Lydia. Ia mengatakan tidak mungkin Kinan tidak mungkin membahayakan kandungannya untuk berpergian jauh. Wanita yang cerdas, dia pinter, dia cukup tahu dia nggak akan membahayakan kehamilannya. Dia lagi hamil besar, dia pergi kemana-mana sendiri. Enggak lah, tenang ya. Di sisi lain, Kinan berhasil menemukan salah satu akun media sosial Lydia, namun belum sempat mendapat informasi lebih banyak dari akun tersebut. Tiba-tiba Aris pulang. Aris meminta Kinan mengambilkan makanan, tapi Kinan tidak sebodoh itu, Ferguson.
Kinan kembali menyuruh Aris mandi. Setelah Aris pergi ke kamar mandi, Kinan langsung menyembunyikan bukti-bukti perselingkuhannya di dalam buku kecil itu. Aris yang semakin curiga dengan buku kecil itu langsung mencarinya. Namun Aris dikejutkan Kinan yang ingin menanyakan coklat saus. Mas, aduh. Ya sang oke. Kamu ngapain? Mau itu? Coklat saus nggak? Iya. Dan kembali lagi Aris dikejutkan Kinan, tapi di sini Kinan mengejutkan sambil ketawa. Mas, Yap. Kamu masuk ya. coklat sausnya habis. Habis. Pagi harinya ketika Raya ingin berangkat ke sekolah, Raya menceritakan temannya Brandon bahwa Brandon memiliki 2 sekolah, namun di sekolah satunya hanya ada 1 guru. Guru itu sangat cantik bernama Lydia. Miss Lydia. Oh, beautiful. Dan yang mendengar cerita Raya langsung shock mendengar nama Lydia. Setelah rumah sepi, Kinan langsung mengeluarkan buku kecilnya dan menulis kata psikolog anak sambil meneteskan air mata. Di tempat lain, terlihat Aris, Irfan, dan Alif sedang ngopi di salah satu kafe. Setelah kasihkan ngobrol, Alif menanyakan kabar Lola ke Aris. Aris langsung menjawabnya sambil tersenyum. Lola, gimana kabarnya? Lolanya Lola ke gua, mana gua tahu. Irfan langsung menjelaskan kedekatan Alif dan Lola ke Haris. Namun, Irfan keceplosan dengan mengatakan sesuatu ke Alif. Tidak takut Lola itu manfaatkan kau untuk mata-matanya si Aris? Aris yang mendengarnya langsung menanyakan ada rahasia yang kalian tutupi. Untung saja Irfan bisa melainkan pembicaraan. Ada rahasia apa nih? Apa yang gua nggak tahu nih? Tidak. Ya bercanda. Sensitif sekali. Kayak tespek. Setelah itu, Aris mendapatkan telepon di kantornya. Rupanya Lydia mengirim makanan ke kantornya. Mendengar nama Lydia dari percakapan tersebut, Aris langsung dipojokkan temannya. Lydia. Klien gua. Astaga, gila. Malam harinya, Haris dan Kinan sedang tertidur, tapi Kinan yang terus memikirkan Lydia atau perselingkuhan suaminya tidak bisa memejamkan matanya. Tiba-tiba terlihat Kinan, Aris, dan Raya sedang bermain layangan di taman yang sangat indah. Di saat giliran Kinan, Haris meninggalkan Kinan, otomatis Kinan langsung panik sambil terus-terusan memanggil Aris dan Raya. Panik yang sangat berlebihan yang dialami Kinan yang mengakibatkan layangan yang dipegang Kinan terputus. Mas, Kak. Mas. Kak. Mas Haris. Mas, Kak. Ternyata itu semua hanya mimpi. Kinan terus memanggil Aris dan Raya sampai bawah dan ternyata Aris dan Raya sedang mewarnai sebuah gambar dan mereka terlihat sangat bahagia. Mas Haris? Kak? Mas? Kak? Dan tiba-tiba panggilan dari telepon Aris dilihat Raya. Aris langsung mengangkatnya di luar. Sangat mengejutkan Lydia dengan percaya diri datang di depan rumah Aris dan mengatakan seberapa bahagia keluarga ini. Aris yang mendengarnya kesal dan menyuruh Lydia bergegas pulang. Kamu ngapain sih? Ya, seberapa bahagia sih keluarga yang kamu pertahankan itu. Jangan aneh-aneh deh. Jangan macam-macam. Udah, beneran deh. Sesampainya di apartemen, Aris langsung menanyakan hal gila yang Lydia lakukan tadi. Lydia menegaskan, masalah ini dia yang memulai lebih dahulu. Dan Lydia menganggap semua ini kompetisi. Perselisihan pun kembali terjadi. Namun pada akhirnya, Aris dan Lydia memaafkan satu sama lain. Jujur deh mas sama aku. Sebab kita bergerak maju. Mengendap-endap lebih tepatnya mas. Sayang, maaf. Oke. Dah. Dikit aja, ntar dolar kuning. Gimana toh? Di sekolah, tidak disangka Kinan, Miranda, dan Lydia bertemu. Kinan seperti sangat berwibawa ketika mengobrol mengenai anting yang dipilihkan untuk Lydia dari Aris dan tentang tujuan Lydia datang ke sekolahnya. Kinan tidak canggung langsung berkenalan dengan Lydia untuk pertama kalinya. Dan ternyata Kinan mengetahui tujuan Lydia datang ke sekolah ini dan yang membagongkannya lagi, ternyata ini semua Kinan yang menyarankan Lydia masuk ke sekolahnya. Miranda yang mendengarnya sangat terkejut, apalagi Lydia. Ia merasa ada yang tidak beres dengan Kinan. Ingat, itu antingnya kan ya? Lagi pakai. Yang dipilihin suami saya. Belum kenalan loh. Oh iya. Kinan. Lydia.
Kayaknya saya tahu deh, untuk ngisi posisi psikolog sekolah bukan? Oh, Mam tahu. Oh, karena sekolah lagi nyari psikolog, saya menyarankan nama Miss Lydia. Kinan, kamu yang menyarankan Miss Lydia untuk diinterview di sekolah ini? Yes, dia kan hebat. Semoga kamu bisa cepat bergabung ya. Dan bersambung. Saksikan episode selanjutnya. Saya sangat merekomendasikan karena episode selanjutnya sangat-sangat seru dan menegangkan. Bocoran sedikit nih buat kalian guys. Rahasia perselingkuhan Aris dan Lydia terbongkar. Buktinya udah ada di depan kamu semuanya. Kamu masih bisa nyangkal. Ngaco sih. Kamu yang udah gila. Kayak begini ngapain? Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita kali ini. Saya Sampai Jatuh Official pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.